menyimpulkan, oh ini ada kejadian ini. Begitu tanya data ini nggak tahu, saya belum baca gitu. Inilah yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau saya pribadi melihat potensi bahaya game untuk kita kalau muda ini lebih besar potensinya daripada narkoba. Politik, karena hari ini negara diatur kemajuannya oleh politik. Oh iya. Tanpa kita sadari, menurut analisa ataupun menurut pandangan saya, hari ini yang memang kita takut. Aku Sahrul Ramadan. Bahaba. Alhamdulillah, Habaga. Senior presiden mahasiswa ya? Ya elah, balik interview. Duluan abang. Iyalah duluan. Tapi kan itu kan cuma masa lalu. Karena masa lalu harus dibahas hari ini. Kalau kata Isa SBD. Ya kan gitu kan. SBD. Sahrul juga mantan presiden. Malah di masa Sahrul itu lebih sedap dan lebih asik gitu loh. 2017-18 Bang. Iya, karena mahasiswa waktu itu betul-betul, waduh, kami para senior itu ngelihatnya dari luar, dahsyat semangatnya itu. Apa itu yang menyebabkan kalian begitu? Dahsyat yang seperti apa Bang? Maksudnya kita agak sedikit bingung. Karena kalau berbicara soal prestasi, saya lebih mendengar di masa abang itu lebih mahasiswanya lebih gila. Lebih gila. Kan? Lebih kritis. Ya elah. Kan demonya lebih sering. Ya. Jadi bedanya di masa kami, Sahrul, kalau di masa kami itu nggak ada gadget, makanya kita banyak meluangkan waktu untuk ngobrol, diskusi. Dan waktu itu memang ada isu hangat sekali di kampus. Kita lagi memperjuangkan agar Universitas Samudra Negeri. Tapi kan di masa Sahrul juga sedap, karena pasca negeri Unsam ada perjalanan-perjalanannya, dan salah satu catatan sejarah ada di masa Sahrul, gebrakan-gebrakan itu loh. Berbicara soal gebrakan ini mungkin sebuah tuntutan jiwa, karena kami merasa 5 tahun itu terakhir saya, kalau nggak salah saya di kampus pada saat itu terakhir adanya pergerakan demo itu di tahun 2013. Iya 2013. Dan itu saya masih semester 1. Pegang jargon-jargon nih kan. Oh Sahrul ikut waktu itu. Dan ada foto yang saya berikan. Jadi ini menjadi motivasi, bukan berarti saya menganggap itu sebuah prestasi. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Didi tadi, di dalam perjalanan setelah negeri di 2013 kita menghadapi perjalanan masa transisi dan berbagai polemik yang lainnya. Ini menjadi sebuah pemikiran kami yang sudah berulang kali kita coba untuk audiensikan. Karena apa? Kita melakukan audiensi supaya tidak terjadinya gejolak demo seperti itu. Namun kan di sisi ini mahasiswa itu memiliki tuntutan, kita harus begini, kita harus punya fasilitas ini begitu. Dan di dalam hal ini juga banyaknya polemik yang memang hari ini mungkin ya sekaligus kita latih adik-adik, yolah sama-sama kita teriak. Artinya masa Sahrul itu adalah masa mahasiswa transisi dari mahasiswa yang dulunya di swasta masuk ke suasana negeri. Nah, pasti beda tuh karakternya waktu itu ya Sahrul ya? Karakter mahasiswa pada waktu itu kita menghadapi dua fase yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Abang tadi. Di kami yang di 2013 ini, kami anak pertama negeri. Namun suasana kami yang letting 2013 itu, kebetulan saya letting 2013, itu pada standpoint kita tuh agak sedikit bawa aura-aura swastanya. Karena senior kita itu orang senior yang ada lahir pada kampus kita masih swasta. Jadi gejolak yang kita hadapi juga pada saat itu kita sering diskusi dengan para senior. Berbeda perjalanannya dengan seperti yang kita hadapi pada saat ini. Kita dibentur oleh aturan-aturan yang berbeda. Di masa negeri ini saya rasa lebih banyak mahasiswa itu dituntut untuk ayo kita fokus belajar. Pulang dari kampus kita belajar dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus. Jadi dipenuhkan SKS kita, sehingga kita nggak sempat diskusi. Nggak ada lagi diskusi. Baca buku untuk pergerakan kita nggak sempat. Kita harus baca buku untuk kurikulum yang kita hadapi pada saat ini. Gitu. Berarti nggak jauh beda gini. Jadinya kawan-kawan itu waktu itu
udah lepas baju seragam putih dan abu-abunya, udah bisa pakai baju bebas, tapi rasa-rasa masih kayak gitu ya. Masih pelajar. Belajar aja gitu kan, begitu kan Sarul ya. Nah beda dengan fase dulu Rol. Jadi dulu itu kita di kampus itu ada fase di mana kita memang sering kali diskusi. Memang merdeka ya. Memang merdeka. Maka kita juga tuntut untuk mahasiswa, ayo kita merdeka. Kita merdekakan hari ini kita. Kita wajib bersuara. Ketika memang hari ini kita merasa tidak adil, ya sama-sama kita kan diskusi juga, mengajak para birokrat untuk ayo diskusi secara terbuka, menyampaikan tuntutan kami. Kita menyampaikan ini hasil diskusi kita tuangkan di muka umum untuk disampaikan dan dilihat oleh birokrasi. Bahwasanya hari ini kita anak-anaknya sedang meminta, karena yang saya tahu juga ini kita belajar dari tatanan kehidupan, mulai dari keluarga sampai ke dunia luar. Kita belajar dari keluarga. Seorang anak meminta kepada orang tua, ada dengan cara emak langsung dikasih. Ada dengan nangis dulu baru dikasih. Kadang ada anak pukul dinding dulu baru dikasih oleh mama. Gitu. Jadi begitu juga yang kita hadapi. Kita sudah berulang kali, ayah tolong dengarkan kami, Pak dengarkan kami, ada keluh kesah ini. Dan yang kita hadapi pada saat itu jawaban-jawaban yang membuat kita merasa seperti tidak puas apa yang kita sampaikan. Maka terjadilah aksi. Terjadi aksi. Karena sebelum melakukan itu kita sudah duluan, ayo kita berdiskusi, ayah. Berarti Sarul waktu itu sebagai presiden mahasiswa sudah melakukan audiensi sangat sering bahkan dengan pihak terkait gitu. Jadi bersama kawan-kawan saat itu ketua UKM, ketua organisasi yang lainnya, DPM dan lainnya, kita sering melakukan audiensi, kita melakukan diskusi-diskusi ringan kadang dengan birokrat di saat-saat sela-sela waktu yang tidak ada jadwal. Kadang kita berkunjung nih ke birokrasi untuk menyampaikan aspirasi secara sharing-sharing biasa. Namun karena kan kalian kan adalah tempatnya aspirasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Samudra saat itu, dan kalian menyalurkan itu kan begitu Sarul. Jadi udah audiensi Rol. Terus audiensi kalau saya katakan itu sudah sangat berulang kali, dan buat kita kadang-kadang mau ngapain sih ya? Oh gitu. Kadang kawan-kawan bertanya, Pak Pres, ngapain sih kita audiensi sebenarnya? Karena mereka kawan-kawan, bahkan saya sendiri udah tahu hasilnya pasti seperti ini. Hasilnya pasti janji. Nah, hasilnya pasti kita akan realisasikan seperti ini. Bahkan ada hasil yang memang diputar balikkan kepala kita agar kita tidak terfokus pada apa yang akan kita bahas, tidak terfokus, kita diajak untuk membahas hal-hal yang lain. Oh gitu. Jadi inilah yang membuat kawan-kawan sedikit pesimis untuk melakukan audiensi kembali. Jadi setiap udah tahulah jawabannya apa ya, tapi realisasinya nggak ada. Tapi udah nih saya udah di puncaknya begitu. Iya. Jadi kawan-kawan, kenapa melakukan ini? Karena udahlah, stop lah, jangan lagi beraudiensi. Itu tidak ada jalannya selain kita cuma di situ ya diskusi sama-sama, ngapain lagi? Sedangkan hari ini yang kita butuh solusi. Setiap permasalahan yang kita masuk audiensi, hari ini permasalahan yang A kita bawa audiensi, ini tertunda. Besoknya kita bawa yang B tertunda juga, yang A belum selesai, yang B masih tertunda. Ada beberapa persoalan yang masih terus tertunda. Jadi sampai ini seperti bom waktu berarti waktu itu. Pertanyaannya kapan akan kita selesaikan satu persatu? Yang A belum selesai udah ada yang B. Nah, namun satu persatu itu tidak terselesaikan begitu. Maka pecahlah dia waktu itu. Jadi ini juga menjadi pelajaran untuk semua kampus yang ada di Indonesia lah kita bicara. Agak sedikit berbahaya jika kampus terlalu jauh mengatur tentang kemerdekaan mahasiswanya. Karena mahasiswa adalah pelajar-pelajar ataupun orang yang berpendidikan dan memiliki sifat yang merdeka. Karena harus dipilah-pilah antara pelajar dan mahasiswa. Iya. Terkadang gejolak ini terjadi karena killer seorang dosen tidak mendengar pendapat mahasiswa, diukur bahwasanya kamu siapa seperti itu, kamu kan anak didik saya gitu. Nah, ini menjadi bom waktu seperti itu, karena kita berbicara soal mahasiswa ini yang seperti kita bahas tadi, bahwa dari semua persoalan yang sudah kita pernah hadapi, saya melihat ada perbedaan, pergeseran budaya mahasiswa sekarang dengan mahasiswa abang-abang saya, senior saya. Iya. Mas abang lah contohnya.
Jadi salah satu faktor yang membuat bergesernya budaya kali ini, mahasiswa tidak begitu hobi membaca buku. Mahasiswa tidak menganggap buku itu penting, asumsi. Asupan nutrisi untuk kita itu sebenarnya buku kita mahasiswa. Buku. Terserah buku buat apa aja. Apa aja. Jadi di rumah saya punya koleksi Tan Malaka, Soekarno dan lain sebagainya untuk bahkan Che Guevara kan kita baca. Jadi ketika kita cerita sama dia pernah sebagian ya, ada juga yang sudah membaca, ada sebagian kita tanya, ada baca buku Tan Malaka, oh belum pernah bang. Ini persoalan yang paling mendasar juga. Dan yang persoalan terbesar ini untuk pemuda khususnya, saya nggak bercerita soal mahasiswa saja, kita cerita soal kaula muda yang lebih umum. Sibuk kita anak muda ini duduk ngumpul ngopi dan lain sebagainya, kita disibukkan oleh game. Asik dengan gadgetnya. Asik dengan gadgetnya. Kita pakai gadget bukan untuk cari informasi. Informasi itu hanya sebagai kalau ada aku baca, seperti misal buka Facebook lagi ada aku baca sedikit. Itu pun kalau baca, baca judulnya aja. Karena judulnya aja. Enggak mau buka. Setelah baca judul menyimpulkan, oh di ini ada kejadian ini. Begitu tanya data ini enggak tahu, saya belum baca gitu. Inilah yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau saya pribadi melihat potensi bahaya game untuk kita kalau muda ini lebih besar potensinya daripada narkoba. Kok begitu? Kalau narkoba, kita pakai narkoba. Saya pernah lihat di video-video ataupun cerita teman-teman. Misal pakai ngelem atau beganja gitu kan, beganja, nyabu. Mereka berinteraksi, enak nggak? Kentang nggak? Ya? Kalau main game kan kita interaksinya sama HP nih. Enggak. Yang gitu. Diajak ngomong, tunggu dulu. Apa bahasa itu? Bahasa apa tuh? Ada bahasa khusus orang itu. Bahasanya kayak mana ya? Tunggu lu, ini lagi sikit lagi nih. Waduh, sibuk dia. Lagi kentang. Tapi kalau anak alim itu kalau kita lihat, kalau anak alim malah mereka lebih asik, lebih mengajak kita diskusi. Bahkan kalau ada kawan, mana ditegur kita ya kan? Kalau orang main game nggak sempat negur kita. Nggak sempat negur kita orang main game. Tapi kalau kawan kadang isep ganja, kita lihat, bro mana? Gitu, nyambung dia. Malah dia kayak mana? Mau cerita sambil itu kan. Tapi kalau anak game nggak ada. Dan ini terjadi di mahasiswa sekarang juga begitu ya. Nah, edisi ini sangat berbeda berarti. Ada edisi dulu sebelum Universitas Samudra sebelum negeri, mahasiswa itu sangat aktif. Baik di dalam organisasi kampus maupun di luar. Artinya mereka adalah agent of change. Agen perubahan. Mereka melihat keadaan sosial, mereka melihat keadaan politik, mereka melihat keadaan budaya baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, fase itu mulai tergerus oleh perkembangan zaman dong berarti. Teknologi dunia gadget, begitu ya. Gadget ini di dalamnya itu ada game. Kalau bahasa yang menyatakan kita dihancurkan oleh teknologi, itu tidak sepenuhnya bagi saya. Tidak sepenuhnya. Karena kontrol itu dimiliki oleh pribadi kita. Berarti teknologi itu nggak salah, kembali ke kitanya. Kembali ke kita. Bagaimana cara penggunaan teknologi? Karena sebenarnya tujuan adanya teknologi ini untuk memudahkan urusan kita, untuk memudahkan pekerjaan kita. Informasi dan komunikasi. Sekarang pun yang saya lihat ada sebagian anak-anak muda yang agak sedikit alergi dengan politik. Ngapain kau berpolitik sekali? Masih anak kecil lah bicara politik. Sudah ada begitu. Ini sebuah pemikiran yang mungkin agak sedikit terbelakang saya pikir. Karena kita ingin merubah tatanan negara, ingin merubah Indonesia ini, ingin merubah Aceh pada khususnya. Kita bicara soal lingkup yang kecil saja. Kita harus masuk ke dalam pemahaman politik karena hari ini negara diatur kemajuannya oleh politik. Tanpa kita sadari, menurut analisa ataupun menurut pandangan saya, hari ini yang memang kita takutkan itu lahirnya kembali PKI. Namun tanpa kita sadari, ini sudah mulai menyusup pelan-pelan. Bahkan di dalam legislatif, eksekutif hari ini sudah diisi oleh mereka. Karena apa? Kita melihat banyak kebijakan-kebijakan itu yang tidak pro kepada rakyat. Tidak pro kepada yang sedikit mungkin agak
memecah belahkan agama. Ini semua jalurnya lewat politik. Nah, politik, maka kalau kita apatis, kita buta terhadap politik, kita tidak bisa antisipasi dengan ini. Tidak bisa antisipasi dong, dan ini akan liar jadinya. Liar. Makanya hari ini anak-anak muda harus peka dengan keadaan, begitu ya. Tidak harus masuk ke dalam partai politik. Tapi tahu saja dulu. Tahu saja tentang politik. Berarti dari hal demi melihat keadaan sosialnya, dia harus responsif, begitu kan? Bahkan sekarang agama diatur politik, Iya. ekonomi diatur politik. Sampai kapan kita harus menghadapi ini dengan ya sudah lah. Jangan pasrah lah. Jangan Kan pasrah. kita harus Apatis. bicara. Kita itu harus jadi kaum perjuangan. Kita harus memperjuangkan. Oh, ini nggak pantas aku hadapi. Nggak pantas aku terima. Berarti aku harus menghadapi ini untuk perubahan. Walaupun nantinya kita harus, walaupun nanti dalam perjuangan ini tidak akan berhasil untuk berubah. Namun setidaknya kita sudah Menjadi pembeda. Artinya pembeda. kita menjadi pembeda dan kita berani untuk itu. dalam hadis juga sampaikan bahwa jika kita melihat kemungkaran, tidak sanggup kita lawan pakai tangan, kita lawan pakai hati pun bisa. Dengan ucap, Ya. dengan lisan, Iya. kita sampaikan kemungkaran itu. Kalau kita lihat kemungkaran, padahal ini efeknya kita yang rasakan nanti. Iya. Berarti dunia aktivis itu masih masih ada di dalam badannya seorang Tisarul hari ini ya. Alhamdulillah sampai kapanpun itu. Cukup viral waktu itu di masa kepemimpinan Sahrul melakukan aksi mendobrak sebuah sistem. Akhirnya selesai masa kuliahnya pun hari ini Sahrul masih aktif di dunia organisasi, begitu Sahrul? Ya, kalau organisasi insya Allah tetap aktif karena ada beberapa organisasi yang saat ini memang saya berada di situ. Salah satu kok untuk organisasi HIPMI PT, kita punya HIPMI PT. Iya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Kota Langsa. Di Kota Langsa. Jadi saya ketuanya. Karena mahasiswa mau bergerak, mau merubah tatanan negara, mau merubah peraturan-peraturan ataupun mau merubah wajah Aceh ini menjadi lebih baik, kita juga harus menguatkan ekonomi dulu. Oh iya. Harus menguatkan fondasi ekonomi. Benar. Bahkan hari ini ketika saya ingin terjun nantinya suatu masa ingin terjun ke dunia politik, saya harus mempersiapkan ekonomi saya dulu lebih baik. Oh iya. Ketika fondasi ekonomi saya sudah baik, baru saya terjun ke dunia politik. Iya, benar sekali. Jadi ada sebagian orang yang mengotori perpolitikan ini dengan mencari kehidupan di dalam dunia politik. Seperti itu. Oh iyalah, mereka tidak menjadikan politik itu sebagai sarana perubahan, sebagai alat untuk merubah perekonomian rakyat, tapi mereka malah mencari ekonominya sendiri, memperkaya diri. Percaya diri dari jelitan rakyat seperti itu. Di HIPMI PT sendiri, HIPMI PT ya, HIPMI PT artinya di sini bernaunglah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur. Dan bahkan dari tahapan terkecil seperti mereka jualan all shop. Hari ini kan all shop itu masih dipandang sebagian orang yang belum paham ya, yang belum paham terhadap dunia perdagangan, kan memandang all shop ini pekerjaan yang iseng. Jadi penghasilannya nggak banyak. Iya. Gitu. Ini sebuah pandangan atau pola pikir yang agak sedikit kurang mencermati, saya pikir. Mencermati peluang tadi ya, padahal di all shop itu banyak sekali peluang ya. Karena kalau pada dasarnya kita mengingat tentang dunia pada hari ini, 4.0 itu inilah yang digagas kita untuk mencoba bagaimana kita mampu bersaing dengan dunia yang seperti ini, dunia teknologi. Seperti apa kita menyusupi tahun dunia itu. Kalau kita main all shop itu kan ruang lingkup pasar kita itu pun lebih luas. Artinya kita mencakup semua lini kan, dan mudah mengakses semua lini karena kita bermain dengan dunia internet kan begitu. Maka kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka hari ini mengapa saya ingin mengajak kawan-kawan, yuk kita berbisnis seperti itu, memiliki usaha sendiri, karena ketika pun nanti dunia ini kita yang isi, karena saya yakin dan percaya kedepannya memang kita ini anak-anak muda ini yang iyalah generasi muda lah yang melanjutkan estafet untuk kepemimpinan, dengan baik itu eksekutif, legislatif. Iya benar sekali. Kita yang akan nanti mengisi ini. Iya. Jadi kalau tidak dibekali dengan akidah yang bagus, ekonomi yang cukup, ini sama saja nol besar saya pikir. Maka generasi muda saat ini harus tahu bahwasanya mereka adalah peluang ke depan terbuka untuk mereka.
Jadi jangan lale gitu ya. Bek lale. Bek lale. Jangan lale. Ini kadang-kadang kan saya juga tengok loh. Waktu saya dulu masih aktivis, masih mahasiswa, itu kalau ada instruksi yuk kita ngopi. Nah, itu udah siapkan bahan itu. Ini udah siapkan bahan ini. Ini pasti ini diskusi ini alot ini. Duduk kita diskusi membahas ya, walaupun ya yang kita bahas memang intinya ilmu juga kan. Sedap. Nah, di sini enggak, udah lain bahasanya. Bukan lagi yuk ngopi, yuk mabar. Yuk mabar. Jadi teringat saya seperti yang disampaikan oleh Bang Didi tadi, yuk ngopi, diajak sama kawan-kawan atau senior yuk ngopi. Itu kita sudah mempersiapkan bahan. Itu yang saya alami dulu di waktu saya masih menjadi mahasiswa di kampus, masih baru-baru kuliah itu. Ketika senior, mana Rol? Nah, abang ngopi di sini. Itu udah. Itu sudah PR besar. Ini apa yang dipersiapkan? Harus ada nih tameng-tameng ilmu-ilmunya lah untuk jadi tameng ketika diinterview sama senior gitu. Tingkat Tridharma perguruan tinggi ini kupasnya itu sangat jauh. Jauh sekali. Apa itu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, apa itu? Sampai diputar kepala kita menjadi kita analogikan kembali, kita kupas kembali. Hari ini saya lihat kita tidak menyekali kawan-kawan, tidak ada yang kita jengkali, dan kita juga tidak menyalahkan hobi teman-teman bermain game. Itu kembali kepada hobi, kepada keinginan masing-masing, kepada kesenangan masing-masing. Namun hari ini kita harus mengingat bahwa ke depan inilah kita yang menggantikan. Ke depan kita lah yang akan mengisi peranan-peranan di negeri ini. Maka kalau hari ini kita tidak bekali diri kita, tidak mempersiapkan diri, bagaimana nasib negara kita ke depan? Dan ini yang digerakkan oleh HIPMI PT yang hari ini dipimpin oleh Sarul sendiri. Bagaimana menyadarkan pemuda, kita tantangan di depan ada, dan kita adalah penyambung estafet nanti, begitu kan? Jadi kalau maka dalam hal itu juga kita selaraskan. Hari ini juga saya ketua di Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh. Jadi sembari dari itu kita mempersiapkan ekonomi. Kita juga melihat ketika memang ini tidak benar ya kita turun untuk menyuarakan bahwasanya hari ini ini tidak benar seperti ini. Karena pemerintah ini wajib kita kawal. Wajib kita kawal. Sebagai masyarakat kita harus paham ini tatanannya seperti apa, undang-undang seperti apa, jalannya seperti apa, kita juga harus paham. Sebagai masyarakat kita wajib mengawal, wajib kontrol sosial. Maka dalam hal ini juga hadirnya saya dalam Fokra ingin sedikit mengawasi apa-apa saja kebijakan pemerintah. Untuk kepentingan kita semua seperti masyarakat. Terkhusus yang di Kota Langsa, karena saya bicara soal Fokra. Fokra Kota Langsa dipimpin oleh seorang Syahrul dan juga HIPMI PT yang hari ini berbasis dunia usaha bagi mahasiswa-mahasiswa yang hari ini memiliki jiwa entrepreneur. Karena ekonomi itu penting sebenarnya ya. Karena kekuatan itu hari ini kan kita bisa lihat bagaimana keadaan pada pandemi COVID-19. Kan ekonomi yang sekarang sedang digoyang, kan begitu kira-kira. Dan ini dampak salah satu dari pandemi itu adalah ekonomi juga kena gitu kan. Maka dengan ekonomi yang rendah juga menyebabkan kekacauan yang lainnya. Seperti banyaknya kriminalitas. Kriminalitas yang hari ini terjadi kan disebabkan oleh kurangan ekonomi. Betul. Persoalannya ekonomi. Kembali kepada persoalan ekonomi. Perut. Aduh. Ada bahasa dulu tuh. Logika tanpa logistik anarkis. Itu bahasa aktivis itu. Betul. Itu bahasa kita tuh. Kalau logika tanpa logistik anarkis jadinya. Maka teman-teman HIPMI PT kita sangat berharap bagaimana teman-teman hari ini terus menjadi mahasiswa atau generasi muda yang terus meningkatkan ekonomi, terutama di Kota Langsa. Dan untuk Fokra sendiri hari ini harus terus mengawal pemerintah agar menjadi pengingat. Maka harus distabilkan pemerintah ini. Pemerintah harus distabilkan karena siapapun pemimpinnya manusia tentu punya khilaf dan kesalahan. Setiap kebijakan yang diambil tentu ada yang menguntungkan rakyat. Terkadang ada kebijakan-kebijakan itu yang sedikit dirasakan dampak, nggak bagus ini untuk kepentingan rakyat seperti itu. Maka kita juga sebagai rakyat, ayolah sama-sama kita awal pemerintah. Bukan berarti kita yang segala kebijakan pemerintah kita terima itu kita rakyat yang bagus, tidak. Kita bukan rakyat yang baik ketika segala sesuatu yang dicanangkan pemerintah itu hanya diam, setuju. Terkadang
ada hal yang memang tidak pro rakyat, ya kita bersuara, tidak ada salahnya. Seperti saya sampaikan tadi, itu kemungkaran wajib kita lawan. Oh, luar biasa. Inilah Teh Sarul Ramadan, mantan Presiden Mahasiswa 2017 2018. 2018, hari ini cukup aktif di dunia organisatoris. Fokra, Himni PT sama-sama bergerak untuk menciptakan ruang perubahan. Biar stabil. Iya dong, Antara karena pergerakan dan ekonomi ya. harus ekonomi itu penting loh. Jadi jangan ada pepatah Aceh bilang ya, bek sampo, buya krung tedang-dang, buya tamong meraseki. Ya. Dan hari ini yang kita lihat, bahasa itu buya krung carang-carang. Buya krung careng-careng. Buya tamong hana peduli. Ya kan? Kalau menurut saya seperti itu yang kita hadapi sekarang. Wah, kok berubah ya? Orang luar masuk, orang betul-betul belajar di sini, betul-betul ingin mengambil suatu keberhasilan di sini. Iya. Aku harus dapatkan suatu di sini. Iya. Sedangkan kita yang memiliki kekuasaan di tempat kita, orang Lokal, orang daerah. yang dulunya kita harus paham, kita harus sadar Aceh adalah aset terbesar merdekanya Indonesia. Aceh adalah sumber terbesar dalam berdirinya sebuah negara Indonesia. Iya. Kita pelajari dari sejarah perang Sejarah yang cukup panjang. Aceh berdiri berperang tanpa ada kalahnya. Iya. Melawan penjajah. Artinya punya riwayat yang kuat hari ini untuk kita tegaskan diri kita. Maka Aceh, kalau dulu kita belajar dari sejarah, jika dikatakan kesetaraan gender, wanita juga memiliki hak untuk maju di depan. Aceh tanpa memperjuangkan itu memang sudah begitu adanya. Laksamana Malahayati, Orang wanita Aceh, Cunyadin, wanita Aceh. maka mereka tidak butuh pengakuan. Wanita harus bisa berada di depan. Mereka tidak butuh pengakuan. Mereka bergerak terus untuk melawan. Maka hari ini harus kita pelajari. Begitu sayangnya jika kita pemuda-pemuda Aceh ini terlalu tidak sadar kita itu siapa. Iya, Kita benar. tidak sadar bangsa kita itu siapa. Iya. Kita bangsa yang kuat. Masa kita nggak mampu memimpin di daerah kita sendiri? Iya, maka euforia ini harus hati-hati. Ingat dasar sejarah bagaimana pemuda-pemudi yang harus benar-benar mengerti bahwasanya masa depan itu adalah sesuatu milik kita kelak. Amanah yang akan kita ambil kelak oleh pendahulu-pendahulu kita yang sudah memperjuangkannya. Kan begitu ya Sarul ya. Nah, untuk bicara hari ini Sarul sebagai ketua HIMI PT, ketua Fopkra, apa pesan yang paling khusus dari Sarul untuk pemuda-pemudi Kota Langsa khususnya dalam melihat peluang-peluang serta tantangan-tantangan ke depan? Kalau pesan sih, ini mungkin saya berbicara dari pemerintah dulu baru ke pemuda-pemuda. Iya. Kalau dari pemerintah di Aceh ini saya masih sedikit kurang melihat. Pemerintah Aceh harusnya mempersiapkan sumber daya manusia. Iya. Sumber daya manusia seperti apa yang dipersiapkan? Hari ini sangat minim sekali sumber daya manusia yang diciptakan oleh. Iya. Kita sibuk bahas konstruksi, Oh. kita bahas tol, Iya. kita bahas pembangunan ini dan itu. Pertanyaannya, adakah pengkaderan politik ini berikan ilmu politik, pemahaman politik kepada masyarakat? Ada. Ilmu melihat kondisi politik, ilmu melihat bagaimana negara dikuasai oleh politik jahat. Dengan bayar 100.000, aku bisa naik caleg seperti itu. Dengan biaya sekian aku bisa naik caleg, bisa naik dewan, bisa naik wali kota, ya kan? Ini pemerintah kita ini memiliki satu hal yang tidak baik itu, ini sudah menjadi tradisi. Iya. Yakin dan percaya, Bang Didi juga tahu. Masalah uang di dunia perpolitikan itu money, ada uang menang untuk barang. Aduh. Itu sudah menjadi rahasia umum sekarang. Betul sekali. Siapa yang akan ubah ini? Tidak akan ada yang ubah, saya pikir, kalau kita masih berpikir seperti ini. Iya. Ini sudah kita jadikan tradisi. Butuh penggagas hari ini. Menggagas. Maka hari ini pemerintah yang sudah seperti ini, butuhlah kita kader muda. Pemuda-pemudi ini bergerak. Pemuda-pemudi bergerak untuk suatu saat kita yang akan merubah tatanan ini. Kalau Iya. kita terlalu pasrah dengan persoalan-persoalan ini, Udahlah, biar aja gini. Udahlah. ke depan kita yang bakal menjadi korbannya. Benar sekali. Kita yang Benar hari ini berpikir, biarlah orang yang buat pening-pening ngapain, ML aja lah aku, ya kan? Mobil aja. Iya. Manusia, kan? Aduh. Nah, ke Kota Langsanya, ke pemuda-pemudinya. Kita bicara pemerintah tadi. Jadi untuk pemuda-pemudi Kota Langsa juga,
seperti yang saya sampaikan tadi dari beberapa hal, lihatlah kondisi Kota Langsa ini untuk beberapa puluh tahun ke depan. Karena di satu sisi kita yang akan mengisi itu. Kita nggak tahu kita ke depan bakal jadi apa, tapi yakin dan percaya kita adalah orangnya. Iya, betul. Kita adalah orang-orangnya yang akan menjadi pemimpin di Kota Langsa ini, baik dari tingkat kepala lorong, Pak Geci, ya kan, camat sampai ke wali kota, kita adalah orang-orangnya. Kita nggak tahu itu siapa. Yang penting generasi muda inilah akan mengisi ke depan. Jadi kalau kita nggak mempersiapkan diri kita dari sekarang, bagaimana nanti kita akan memimpin Kota Langsa? Makanya jangan sampai lagi bahasa Buya Klung dedong. Buya Tambong Merasuki. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit juga kita selain mempersiapkan dari segi ekonomi seperti saya sampaikan tadi, juga kita akidah. Maka saya sangat sepakat jika saya sangat respect dengan santri-santri yang mondok Dayak. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri mereka dengan akidah untuk memimpin Aceh ke depan. Iya, betul. Masya Allah. Maka santri-santri hari ini sudah melebur, sudah tidak kaku lagi. Karena mereka paham untuk merubah Kota Langsa, untuk merubah Aceh ini harus berafirmasi dengan siapa saja. Harus gabung dengan siapa saja, menerima masukan dari siapa saja untuk diaplikasikan secara bersama-sama. Alhamdulillah. Namun tetap didasari dengan akidah perjuangan. Akidah, terutama akidah, agama. Itu sumber daya alam yang hari ini masih dimiliki oleh Aceh. Sumber daya manusia yang hari ini masih dimiliki oleh Aceh, itulah santri-santri yang mempersiapkan diri dengan akidah. Maka kita juga yang tidak santri bukan berarti kita nggak berguna. Maka hari ini juga kita wajib menanamkan akidah yang baik dengan hal-hal yang lain, rajin membaca buku, juga peduli terhadap sesama, itu juga salah satu langkah. Peduli terhadap pemerintah, aturan-aturan pemerintah, kita peduli. Karena kita tahu, oh ini begini, oh ini nggak betul. Sedikit berbicara, mengasih masukan. Kadang-kadang pemerintah ini butuh pemuda kadang-kadang. Aku butuh pemuda bicara ini. Seperti itu. Kadang dia juga bingung apa yang kubuat nih kan. Jadi kadang kita saat pemuda berbicara ini, pemuda ini kan masih pikirannya masih jernih seperti itu. Maka hari ini penting pemuda harus mengerti fungsinya dirinya di mana hari ini. Karena kita juga melirik sejarah seorang sang proklamator Soekarno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda. Wah, muda disebutin kan begitu. Kan keguncang dunia. Yes. Kalau beli orang tua cabut sama dulu. 1.000 orang tua. 1.000 orang tua. Ya. Intinya terima kasih untuk Sahrul. Luar biasa, teruskan perjuangan seorang Sahrul hari ini yang memimpin sebuah organisasi juga yang ada di Kota Langsa. Teruslah memotivasi pemuda-pemudi agar peka dengan keadaan sosial, budaya dan politik. Dan tentunya agama yang paling penting, harus tahu kan begitu. Jangan bek lalo. Maka akidah di depan. Yang lainnya tetap akan jalan dan ikut barengan ya. Terima kasih Sahrul atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.